Sebuah adaptasi Islam yang lahir di Arab diadaptasi oleh orang Lombok. Makanya pesantren itu adaptasi orang Lombok dan menggunakan bahasa Lombok. Ya, menggunakan bahasa Nusantara, makanya sebutannya pondok pesantren santri, karena dulu orang belajar itu dikenal dengan nama sahastri, sehingga mestinya tilmidun muridun, jadi santri, pengasuhnya mestinya ya syaikhun ustadzun, sini jadi tuan guru, di Jawa jadi kiai. Makanya kiai ataupun tuan guru bukan bahasa Arab, sehingga kalau kiai ngumpul tidak bisa diarabkan, dijamak menjadi kuyaha juga nggak bisa. Nah, tuan guru itu jamaknya malah nggak ada. Nggak ada. Makanya anak kiai itu ada namanya Gus di tempat saya sana. Itu pun nggak bisa dijamakkan menjadi gawagis, nggak bisa. Ini adalah adaptasi cara beragama orang Nusantara. Nah, inilah potret ahli sunnah wal jamaah. Jadi potret ahli sunnah wal jamaah itu ya seperti ini. Kenapa? Inilah kesadaran orang pengen belajar Islam tapi berada pada ruang dan waktu yang berbeda dengan Rasulullah. Itu aja. Makanya ya santri itu tidak terlalu ngoyo dan tidak terlalu sok-sokan. Santri dan kiai biasa aja. Biasa aja, kiainya juga cuman pakai sarung. Itu kan pakai sarung. Kiai Najib ini pakai sarung, tadi tak lihat ya. Ya, itu sarung namanya. Kalau datang dulu kan jubah. Jubah pakai orang Lombok masalah. Karena apa? Nggak jadi nanam padi. Kalau ke sawah ya bulet dong jubah, apalagi nanam padi itu mundur. Nah, jubahnya ketinggalan di situ, mau ditanam nanami jubah. Akhirnya dipotong sama orang Lombok, sama orang Jawa, orang Nusantara dipotong. Maka yang tadinya baju syar'i berubah menjadi sarung. Karena yang motong nggak punya huruf ain, punyanya ngo. Maka syar'un menjadi sarung. Saruan menjadi sarungan. Ini cara orang sini. Akhirnya apa? Mendapat kesempurnaan takbiratul ihram. Coba begini kita coba. Ini kan terus dilinting. Dilinting ini. Nah, aurat laki-laki itu bainas surrah warruk, antara pusar sama lutut. Terus begitu dilinting lah, takbir itu di bawah dada, di atas perut. Begitu ada kelintingannya, nyantolnya gampang. Allahu Akbar, udah nyantol, nggak mungkin jatuh. Makanya kiai tahu kalau takbir nggak mungkin jatuh, maka takbirnya biasa aja. Allahu Akbar, nyantol. Nah, yang nggak punya sarung biasanya takut tangannya jatuh, maka dipegangi sampai sini. Allah Akbar. Ini cara mengadaptasi orang Indonesia. Ya biasa aja. Jadi pesantren ini adalah prototip Islam di Nusantara. Makanya warnanya beda, coraknya
Beda. Orang Arab jarang yang pakai peci. Kalau sholat gundulan itu aja. Biasa, karena orang Arab itu adalah rambutnya pendek, jenggotnya yang panjang. Lah sini rata-rata madhabnya Syafi'i. Imam Syafi'i mensyaratkan orang sholat rambutnya tidak boleh menutupi wajah. Maka biar nggak ketutup wajahnya ditarik ke belakang. Nah biar nggak terdepan, maka kemudian ada peci, ada iket, ada apa, blangkon, ya terserah mau pakai apa. Kalau nggak punya apa-apa, katok diwalik juga ada apa-apa. Nah itu makanya orang Indonesia pakai peci, karena tradisinya dulu gondrong. Saya begini. Ini asli, ini Indonesia itu panjang dulu rambutnya. Kalau yang pendek-pendek ini kan tradisi Eropa. Ya orang Eropa datang ke Nusantara memperkenalkan potong rambut pendek. Kalau aslinya orang Lombok rambutnya panjang-panjang. Makanya saya ya biasa aja tak rambut tak panjang. Nah ini ahli sunnah wal jamaah itu ya di pondok ini. Kalau mau cari prototipe ahli sunnah wal jamaah ya di pondok ini. Nah, makanya Islam itu kalau sampai Mesir ya menghasilkan corak orang Mesir, orang Eropa ya coraknya orang Eropa. Orang Soviet itu disuruh puasa kayak kita nggak bisa. Hari ini misalnya puasanya kalau mengikuti khaitil abyadi khaitil aswati itu mati mereka. Karena 3 bulan siang, 3 bulan malam, nggak ada matahari terbenam, itu nggak ada, sungai melengkung gitu. Wudhu ikut orang sini dengan air mengalir ya nggak bisa, wong di sana kalau musim dingin airnya membeku jadi es. Makanya muncul istilah ma'isalji, boleh untuk tohara kan beda. Rasulullah orang Arab korbannya unta. Di sini nggak bisa memaksakan diri korban pakai unta. Kalau maksa korban pakai unta ditangkap polisi karena nyuri untanya kebun binatang. Iya, makan di Arab pakai 3 jari karena kurma sama roti, dan makanan susah, maka jangan pakai jari banyak biar nggak cepet habis. Loh di sini makanan banyak ya cawuk itu. Lah ini sesungguhnya konsep dasar ahli sunnah wal jamaah. Itu untuk siapa sih ahli sunnah wal jamaah? Adalah untuk orang yang mengikuti Nabi tapi jarak dan waktunya semakin panjang. Itu ahli sunnah wal jamaah, karena ahli sunnah itu ya Nabi itu. Nah wal jamaahnya Nabi siapa? Ya sahabat, ya orang Arab. Makanya sahabat itu namanya Abu Bakar, Umar. Gak ada sahabat namanya Budi, itu gak ada. Gak ada sahabat kok namanya Mas Nun, gak ada. Gak ada. Ya gak ada orang sahabat, karena sahabat itu adalah orang yang bisa ketemu langsung sama Rasulullah. Ya orang sana ngaturnya ya gampang. Bang orang ketemu Nabi, sama-sama orang Arab, jubahan sama-sama bisa pakai jubah, makan 3 jari sama-sama bisa, bahasanya sama, ilmu sosiologi antropologinya sama, maka nggak ribet ngurus sahabat itu, sama orang sana. Maka sunnahnya bisa diikuti, jenggoten semua bisa, rasnya sama-sama semit. Yang ras mongoloid ya nggak bisa sama 12 gitu ya, nggak jadi jenggot, jadi akarnya gigi aja. Loh ini sudah diatur oleh ulama pakai definisi besar namanya ahli sunnah wal jamaah. Nah sahabat ini ditinggal Rasul, harus menyebarkan Islam. Nah orang yang mengikuti Rasul tapi nggak ketemu Rasul, ketemunya sahabat, ini gayananya juga sudah beda. Dan namanya bukan lagi sahabatnya sahabat itu, enggak, tapi tabi'in, pengikut.
nggak perlu cerewet, orang ikut aja kok cerewet. Nah orang yang pengen belajar lagi nggak ketemu sama sahabat, ketemunya tabi'in, namanya tabi'ut tabi'in. Ruang waktunya sudah beda lagi. Lah orang yang ketemu tabi'ut tabi'in namanya tabi'ut tabi'in. Nah orang Lombok Barat ini namanya apa? Ya orang Al-Halim ini namanya sudah tabi'ut. Oh panjang itu sudah, iya kan? Makanya terus ngikut Kiai Hashim, karena nggak ada yang lain, udah Kiai Hashim aja deh, Kiai Hashim. Lah Kiai Hashim itu juga tabe ngikut sama namanya Kiai Khalil, Kiai Soleh dan Kiai Asy'ari. Lah Kiai Asy'ari ini juga tabe kepada gurunya namanya Kiai Khairon, Bagareng namanya. Bakhairan ini ittiba juga sama namanya gurunya namanya Kiai Abdul Wahid. Ya Abdul Wahid nggak ketemunya cuman sama Kiai Abdul Halim di Boyolali sana. Mbak Abdul Halim itu muridnya Kiai Sufyan orang Tuban. Kiai Sufyan ketemu sama gurunya namanya Kiai Jabar. Kiai Jabar ketemu sama gurunya Kiai Abdurrahman Lasem. Mbak Abdurrahman ketemu gurunya namanya Mbak Abdul Halim Benowo. Mbah Benowo ketemu gurunya namanya Mbah Sunan Geseng. Sunan Geseng ketemu gurunya namanya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo ketemu gurunya namanya Sunan Bonang. Sunan Bonang ngerti Islam diajari gurunya namanya Sunan Ampel. Sunan Ampel diajari gurunya namanya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi. Mbah Ibrahim ketemu gurunya namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, yang orang sana nyebutnya Syekh Jumadil Kubro. Lah ini ketemu gurunya Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad belajar kepada Sayyid Ahmad Jalaluddin di Campa. Ini muridnya Sayyid Abdul Malik. Sayyid Abdul Malik muridnya Sayyid Alawi Amil Faqih. Ini muridnya Sayyid Ahmad Sokhib Mirbat. Muridnya Sayyid Ali Khalid Qasam. Muridnya Sayyid Alwi, muridnya Sayyid Muhammad, muridnya Sayyid Alwi, murid Sayyid Ahmad Al-Muhajir, murid Sayyid Aisyah, murid Sayyid Ubaidillah, murid Sayyid Muhammad. Baru ini muridnya Sayyid Ali Uraidi. Sayyid Ali Uraidi muridnya Sayyid Ja'far Sodik. Sayyid Sodik muridnya Sayyid Bakir. Sayyid Bakir muridnya Sayyid Ali Zainal Abidin. Ini baru muridnya Sayyidina Hasan Husain. Sayyidina Hasan Husain belajar pada Sayyidina Ali. Lah ini yang mondok langsung di tempat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini yang namanya ahli sunnah wal jamaah. Makanya wal jamaah ini beda-beda.